Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat hadirin kelihatannya. Kumbang hitam, kumbang penyengat. Kalau menyengat sakit sekali. Karena jawab salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Khiratullah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nazir. Assalamualaikum ya Bashir. Assalamualaikum ya Tuhru. Assalamualaikum ya Tahir. Assalamualaikum ya Nabiyur Rahmah. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum ya Rasulullah Rabbal Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala ta'ala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa qad da'wa biha wa anna habbatuha safa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibbail kiram, para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus guru kita bersama Al-Ustadz Kiai Haji Syaiful Biran Eskom, Al-Ustadz Herlan, Al-Ustadz Nasir, Al-Ustadz Andimiati, dan Ustadz Yunoko, dan Ustadz Selamat ya, dan para alim ulama lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena memang orang ada catatannya, orang ada kertasnya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa hidupnya berkah, ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah miliknya, ditambah-tambah penghasilannya, ditambah-tambah bininya. Ntar dulu ya, jangan amin bu, kalau nggak setuju jangan amin. Hadirin, pokoknya yang hadir mudah-mudahan berkah. Allah ganti segala bentuk pengorbanannya. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Habib Abdul Haddad dalam kitabnya Nasha'id Diniyah, syukur kepada Allah adalah adanya pengertian, adanya kesadaran bahwasanya seluruh nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib untuk mensyukuri setiap nikmat yang turun kepada kita. Hadirin, salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada pemimpin iman tauhid kita, pengharapan syafaat kita, Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad. Hadirin, saya minum dulu, mohon maaf, biar bisa 2 jam saya duduk. Kata ibu-ibu ngacok gua, ngacok gua ngundang ini. Bismillah.
Ya hadirin hamba Allah yang berbahagia, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Hadirin, nikmatul azam, kata Imam Ali, nikmatul azam, nikmat teragung buat umat Nabi Muhammad adalah kita menjadi umat Nabi Muhammad nih. Nikmatul azamnya adalah kalau kita salah, kita keder, kita keliru, kita lalai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak langsung azab. Hadirin, ini nikmatnya. Koruptor, pembunuh laskar tidak langsung diazab, ditunda azab itu. Tapi umat-umat yang lain, umat Nabi Musa, ketika mereka maksiat kepada Allah, tidak patuh kepada Rasulnya, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Umat Nabi Nuh ketika tidak patuh kepada nabinya, Allah kirim air bah. Umat Nabi Lut ketika mereka sodomi, LGBT, langsung bumi dibalikkan, ditimpa, diazab umatnya. Tapi kita menjadi umat Nabi Muhammad, Allah ulur-ulur. Hadirin, Allah tidak langsung azab, bahkan saking sayangnya Allah buat umat kekasihnya, dalam 1 tahun diberikan bulan Ramadan, bulan pembakaran. Sekecil apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, sebengal apapun kita, ketika kita puasa dan lahir batin kita di bulan Ramadan, Allah usah. Hadirin, Allah hapus. Nikmatul azam, nikmat teragung buat kita. Jadi bersyukur kita, dan menjadi kewajiban bagi kita untuk gembira dengan nikmat ini, karena memang Allah perintahkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah-anugerah Allah, karunia-karunia Allah ini diberikan kepada kita semuanya. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya berupa Rasulullah diutus di tengah-tengah kita. Wa bi dzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Ada lam lil amr, kata orang ahli nahwu sharaf. Hendaklah kalian bergembira. Karena itu kita gembira, hadirin. Kita laksanakan peringatan Maulid Nabi ini, kita gembira sekaligus memperingati mursyid kami, Syekh Maulana Hisbul Watan, mursyid Pondok Pesantren Akmaliyah. Hadirin, kita gembira. Dan inilah puncak-puncak kebahagiaan kita hidup yang hadir pada malam hari ini. Puncak-puncaknya kebahagiaan kita, rezeki kita, alhamdulillah, hadir di majlis taklim, hadir di majlis zikir. Ini gembira kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang mulia bersabda, la antakdu wa fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli alfa raka'ah. Kau langkahkan kakimu menuju majlis ilmu, dan dengan ilmu itu semakin mendekatkan dirimu kepada Allah, maka dudukmu yang sesaat lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangin hadirin, ada orang sini sholat 200 rakaat tiap malam. Ada nggak ibu, bapak? Hadirin nggak ada ya? 300, 400 lah orang ada lah. Tapi duduknya kita sesaat di sini, hadirin. Allah ganjar, Allah berikan dana ruhaniah lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Karena itu andai kata hadirin pulang dari sini meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Habib Abdullah bin Abdul Ghani bin Faqih, saya punya guru, berkata, kalau kalian hadir di taklim, kalian dicuci bersih lahir batin kalian, kalian disabun sehingga keluar dari taklim kalian bersih, kalian tidak punya dosa. Kalau kita mohon ampun, banyak syarat masrufnya, tapi ada cara yang paling insan yang cepat adalah hadir ke taklim. Hadirin, Allah bersihkan, Allah hapuskan dosa kita, lahir dan batin kita dibersihkan. Jadi betapa dahsyatnya, betapa beruntungnya kita dapat hadir di majlis maulid seperti ini, hadirin. Subhanallah, luar biasa, hadirin. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbit fu'adak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami ceritakan kisah-kisah para nabi kepadamu ya Muhammad untuk memperkuat, untuk memberi semangat juang agar engkau tidak putus asa. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Musa, tentang Nabi Nuh, tentang para nabi yang menghadapi ujian-ujian, agar Rasul semakin kuat dari juangnya, agar Rasul semakin yakin dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya kita jauh lebih penting mendengarkan cerita-cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita memiliki energi rohania, agar kita memiliki semangat juang yang tinggi hadirin. Dan ini tujuan Maulid adalah agar kita memiliki semangat juang, agar kita memiliki sikap istiqomah dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah yang bernama Sofyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin mendapatkan nasihat dari engkau dan kami tidak akan tanya dengan yang lainnya. Berikan nasihat itu kepada kami ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu istiqomah. Nah, ini ayat ini yang saya ingin kembangkan pada malam hari ini. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Maulid ini untuk memantapkan keyakinan kita kepada Allah hadirin. Maulid ini untuk memantapkan ketauhidan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Gagah, Maha Perkasa, Maha Melindungi, Maha Pemberi rezeki dan serba maha lainnya. Allah tempat bergantung seluruh harapan-harapan kita. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menjamin buat orang-orang yang bertauhid, buat orang-orang yang beriman kepada Allah. An-Nahl ayat 97 hadirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh, bekerja, berkarir, berniaga, jadi apapun kalian, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan mereka dalam keadaan bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang penuh dengan ketenangan-ketenangan. Akan tetapi orang-orang yang tipis imannya, orang-orang yang tidak tahan dengan penderitaan hidupnya, orang-orang yang tidak tahan masjidnya jelek lalu melacurkan diri, menjual keimanannya, orang-orang yang lemah imannya melihat pondok pesantrennya jelek lalu melacurkan diri, Allah tidak jamin itu hadir kehidupan yang indah baginya. Allah menjamin, Allah memberi garansi kalau kita bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Masa sih kita masih ragu dengan firman Allah? Masa sih kita masih malas-malas beribadah kepada Allah, meningkatkan keyakinannya kepada Allah? Malam yusaddiq biwa'di, barang siapa tidak membenarkan janjiku, wa malam yusaddiq bi anbiya'i, barang siapa yang tidak membenarkan janji kekasihku Rasulku, maka sungguh dia telah menentang ketuhananku dan mencampakkan mukanya ke dalam api neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu tingkatkan keimanan ini hadirin. Setelah kita mendengar kajian ini, tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tidak itu saja, bukan hanya kehidupan yang baik saja yang kalian dapatkan. Walanadziyannahum, dana-dana rohani, pahala-pahala yang besar
yang kalian dapatkan, meskipun sedikit yang kalian amalkan, Allah membalas dengan ribuan kali lipat, jutaan kali lipat, triliunan kali lipat. Betapa dahsyatnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin, kata Rasulullah, sumastagomu, istiqomah kalian, istiqomah, ajab punya pendirian, menetapkan pendirian, tetap berada di jalan yang lurus. Di dalam sebuah kitab Mausu'ah min Ahlaki Rasul dikatakan orang-orang yang istiqomah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ajak terus menerus, dia akan hidup dengan ketenangan hadirin, penuh hidup dengan ketenangan. Seorang muslim yang senantiasa meningkatkan keyakinannya kepada Allah, kepatuhannya kepada Allah, pengabdiannya kepada Allah, dia akan mendapatkan surga dunia, surga alam barzah, surga akhirat. Dan seseorang, kata Ibnu Taimiyah, tidak akan masuk surga akhirat, surga ikal abadi, sebelum dia merasakan surga dunia. Murid-muridnya berkata, wahai Syekh, apa yang dimaksud dengan surga dunia? Surga iman, surga bertauhid kepada Allah, sementara orang lain melacurkan diri, sementara orang lain mengikuti hawa nafsunya, kalian beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, yakin dengan pertolongan Allah. Akan tenang hidup kita hadirin. Yang kedua, Syekh Mahmud Misri mengatakan, Allah akan jaga kita hadirin. Orang-orang yang ajak istiqomah, teguh pendiriannya, terus menerus mengabdi kepada Allah, terus menerus menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba dunia, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Nur Ali hadir mengatakan, besarkan Allah di dada kalian, lalu istiqomah kalian, maka Kiai Nur Ali dapat mengusir penjajah yang punya teknologi canggih. Dan ini yang dimaksud, innalladzina qalu rabbunallah tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, terus mengabdi kepada Allah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sumastagomu, lalu mereka ajak, tidak menceng, tidak ke kanan dan kiri, dia lurus. Tatanazzalu alaihimul malaika, kami turunkan malaikat-malaikat. Betapa dahsyatnya hadirin orang-orang yang istiqomah, teguh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaika, kami turunkan malaikat-malaikat itu. Allah takhafu, seraya berkata malaikat itu, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira berupa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah berbahagia, di ayat 31-nya Al-Fussilat Allah katakan, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kamilah pelindung-pelindung kalian di dunia dan akhirat. Kita dijaga satpam saja, bareng sama security saja, kita aman hadirin. Bagaimana seseorang yang senantiasa istiqomah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah akan datang manakala kita berzikir kepada Allah, manakala kita istiqomah mengabdi kepada Allah. Allah turunkan pertolongannya hadirin. Kalau kita menyebut preman saja, preman Simpang 5 katakanlah, atau preman Tambun, atau yang memegang Bekasi Tambun ini, kita sebut nama preman, orang lain mikir, kamu sebut nama saya. Kalau diganggu sebut nama saya. Itu nyebut nama preman, orang tidak berani ganggu hadirin. Bagaimana dengan seseorang yang menyebut nama Allah, yang membesarkan nama Allah? Jadi ketika kita besarkan Allah Subhanahu wa taala di kalbu kita, kita jadikan motor gerak dalam hidup kita, betapa dahsyatnya, betapa indahnya dan bahagianya hidup kita hadirin. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, burung irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Masya Allah, subhanallah.
biar singkat, padat, jelas. Alhamdulillah. Bu, ngerti apa kagak bu? Kayak ngantuk bukan ngerti nih. Alhamdulillah, saya teringat tadi apa yang Kiai sampaikan. Tadi Kiai sampaikan bahwa besarkan Allah di dalam hati, maka insya Allah Allah akan menjadi pelindung kita. Betul Kiai? Itu pernah terjadi pada saat Rasulullah SAW, ya, beliau selesai perang. Nah, beliau mau berteduh teduh di sebuah pohon, pedang beliau taruh, beliau senderan. Ketika beliau senderan, ternyata ada seorang musuh. Ini di dalam satu riwayat dalam kitab Munta'asul, ada seorang musuh langsung mengambil pedang Nabi. Itu udah ngintai itu musuh tuh, yang pengen ngebunuh Nabi. Diambil siapa Kiai? Daksur ya. Diambil tuh pedangnya. Kemudian apa kata musuh Rasulullah itu yang pengen membunuh Nabi? Muhammad, sekarang siapa yang menolong kamu nih? Ini pedang dari saya nih. Pada seketika itu Rasulullah SAW mengatakan Allah. Langsung itu musuh Nabi yang megang pedang gemeter, jatuh itu pedang. Kira-kira kalau kita ngomong Allah kayak Nabi, mau diacungkan pedang nih udah di leher kita, itu kira-kira musuh takut apa kagak itu? Bu, kira-kira itu musuh kira-kira gemeter apa kagak kalau kita nyebut Allahnya? Kagak. Jangankan musuh, jurik aja malah demen, bukannya malah kabur, malah teriak. Ya Allah, betul. Ternyata saya rasa itu adalah hati kita, betul Kiai, yang kurang membesarkan Allah. Betul. Kita lebih membesarkan apa yang diciptakan oleh Allah berupa yaitu dunia, berupa ya keindahan dunia. Terlalu terpesona kita sehingga kita melupakan yang menciptakannya. Betul apa betul? Padahal kalau kita mencintai sesuatu, mencintai istri, Bapak cinta sama istri Pak? Cinta gak? Benar. Kalau istri meninggal kira-kira nangis apa kagak? Kawin lagi? Kacau benar-benar. Ada ketinggalan sana nangis Ustaz. Nangis, cuman gini Bu, nangisnya Bu, nah, sambil ngintip. Siapa yang calon bini gua lagi katanya. Bohong Bu, ini bohong nih, ya. Kalau nggak cinta nggak mungkin ngasih nafkah, betul nggak Bu? Betul Bu? Cinta, insya Allah. Ya, jadi kalau cinta kita, cinta suami, cinta istri, istri cinta suami. Nah, cinta kepada makhluk itu harusnya menjadi jembatan untuk mencintai yang menciptakan makhluk. Betul. Kalau kita bisa cinta kepada istri kita, kalau kita bisa cinta kepada anak kita, kalau kita bisa cinta kepada rumah yang kita bangun dan sebagainya, kenapa kita tidak bisa mencintai yang menciptakan semua itu? Betul apa betul? Dan gak usah lama-lama, nasi kebuli udah siapin. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Insya Allah berkumpulnya kita di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diakui sebagai umat Rasulullah SAW, diakui sebagai murid guru kita Al Maulana Syekh Maulana Hizbul Wathani Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih dan juga mohon maaf dari saya dan juga selaku panitianya tuh Ustaz ketua panitia Ustaz Sukarso. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya berkumpul kembali dan dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin. Ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Herlan Taufik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي توزن بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى عبادة ما في علمك. ربنا يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. اللهم حسن مقاصدنا. اللهم حسن مقاصدنا. اللهم حسن مقاصدنا ومقاصدهم ويسر أمورنا وأمورهم أمور الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.